Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sepia Putri Fani bersama dengan dua rekan saya. Perkenalkan, nama saya Septia Nurcahyani. Perkenalkan, nama saya Sherly. Kami dari kelompok 15. Maksud dan tujuan dari pembuatan video ini yaitu sebagai tugas dari mata kuliah Manajemen Operasi kelas 06 SMJ 0002 reguler B mahasiswi Universitas Pamulang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan modul pertemuan 16 yaitu mengenai analisis kemampuan proses. Nah, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Analisis kemampuan proses. Apa sih yang disebut dengan analisis kemampuan proses? Dari pengertiannya yaitu analisis kemampuan proses atau biasa disebut dengan analisis kapabilitas proses merupakan suatu analisis untuk memprediksi seberapa konsisten proses memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan konsumen. Dari pengertiannya ini dapat diambil sebuah poin bahwa analisis kemampuan proses adalah kemampuan dari proses dalam menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasi konsumen. Melanjutkan presentasi dari kelompok 15. Di sini mengapa perusahaan harus memiliki kapabilitas yang baik? Karena setiap perusahaan membutuhkan kapabilitas dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya agar dapat mampu bersaing dan hidup berkelanjutan di pasar. Misalnya saya sedang memimpin suatu perusahaan dan ada karyawan baru yang memiliki unsur budaya yang lumayan sedikit berbeda dari unsur budaya di perusahaan yang saya pimpin, sehingga beberapa karyawan tuh terlihat menjauhi karyawan tersebut gitu. Maka sikap seorang yang memiliki kapabilitas sudah seharusnya membuat acara dengan tujuan meningkatkan keakraban para karyawan dengan memasukkan kegiatan edukasi antar arti budaya gitu. Sehingga karyawan berpikir positif terhadap perbedaan yang ada. Para pekerja pun nantinya akan bisa berjalan sebagaimana mestinya, gitu. Lalu yang kedua di sini dijelaskan adanya manfaat dari analisis kemampuan proses. Di sini menurut Mitra pada tahun 1993, manfaat tersebut antara lain yang pertama yaitu dapat menciptakan output yang seragam. Kualitas dapat mempertahankan atau bahkan ditingkatkan. Lalu yang kedua, membantu dalam membuat perancangan produk maupun proses. Lalu yang ketiga, membantu dalam pemilihan pemasok yang memenuhi persyaratan. Lalu selanjutnya, mengurangi biaya mutu total dengan memperkecil biaya kegagalan internal dan eksternal. Lalu memperkirakan seberapa baik proses akan memenuhi toleransi tersebut, mengurangi variabel dalam proses produksi, lalu membantu dalam membentukkan interval untuk pengendalian interval antara pengambil sampel, lalu merencanakan urutan proses produksi apabila ada pengaruh interaktif proses pada toleransi, lalu menetapkan persyaratan penampilan bagi alat baru. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Tujuan dari analisis kemampuan proses ialah 1. Memprediksi variabilitas yang ada. 2. Memilih di antara proses-proses yang paling tepat atau memenuhi toleransi. 3. Menyediakan dasar kuantitatif untuk menyusun jadwal pengendalian proses dan penyesuaian secara periodik. 4. Menguji dan mengenal penyebab kesalahan selama program perbaikan kualitas. Dan yang terakhir, 5. Memberikan pelayanan sebagai dasar untuk menentukan syarat kinerja kualitas untuk mesin-mesin yang ada. Dapat disimpulkan bahwa kapabilitas proses adalah kemampuan dari proses dalam menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasi. Jika proses memiliki kapabilitas yang baik, proses itu akan menghasilkan produk yang berada dalam batas-batas spesifikasi. Sebaliknya, jika proses memiliki kapabilitas yang jelek, maka proses itu akan menghasilkan produk
yang berada di luar batas-batas spesifikasi, sehingga dapat menimbulkan kerugian karena banyaknya produk yang akan ditolak oleh pasar. Tentunya ini akan berakibat kepada pendapatan perusahaan yang pastinya akan menurun pula. Jadi, dengan mempelajari analisis kemampuan proses ini, membuat kita paham bagaimana cara memaksimalkan proses-proses yang ada dalam kegiatan produksi, supaya dapat menciptakan barang dan jasa yang berkualitas dan mampu bersaing dalam lingkungan pasar, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Demikian penjelasan presentasi dari kami, kelompok 15. Apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon dimaafkan dan dikoreksi kembali, bisa untuk ditambahkan baik melalui materi maupun ucapan, mohon untuk dikoreksi. Dan semoga tugas ini bisa berkenan kepada dosen kami, manajemen operasi, agar memenuhi syarat lulus mata kuliah ini. Kami akhiri presentasi modul pertemuan 16 mengenai analisis kemampuan proses dari kelompok 15. Semoga dari video ini bisa menambah wawasan dan menambah ilmu bagi setiap kita yang menontonnya. Terima kasih.